Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga beliau dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membangun kesalehan individu dan sosial. Ya, ini masih berkaitan juga dengan video yang sebelumnya. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, dari judul yang saya sebutkan tadi, berarti ini ada beberapa cara ya untuk kita bisa membangun kesalehan secara individu dan juga dapat dimanifestasikan juga kesalehan tersebut dalam kehidupan sosial ya. Saya yakin setiap orang itu pasti ingin menjadi orang yang baik ya. Walaupun pada awalnya ya tersesat terlebih dahulu atau khilaf atau lalai ya, pasti ujung-ujungnya ingin menjadi orang yang baik. Nah, Islam itu ya diturunkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ya. Itu adalah untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, ya kan, segala isinya. Nah, oleh sebab itu karena rahmatan lil alamin maka Allah menurunkan pedoman. Apa itu pedomannya? Adalah Al-Qur'an, ya, agar Al-Qur'an ini dipahami oleh manusia, ya, dipelajari oleh manusia gitu. Untuk apa? Untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya, untuk kebutuhan kehidupannya di alam semesta ini. Oke, bagaimana sih yang harus kita lakukan agar kita mampu membangun kesalehan itu secara pribadi ya. Kemudian nanti yang kedua, kesalehan itu dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sosial. Begini, dalam ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, itu ya. Ayo orang-orang yang beriman, ya, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu. Dan kemudian berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung, agar kamu menang. Itu. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, ada dua hal nih ya. Dua hal yang harus kita bangun dalam diri kita agar menjadi pribadi yang soleh secara pribadi individu dan juga secara sosial. Pertama apa? Pertama kita perbangun dulu nih hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan secara vertikal ya kan. Bangun dulu dalam diri kita ini hubungan baik kepada Allah taala dengan cara pertama adalah beribadah kepadanya dengan baik dan konsisten ya. Bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan baik dan konsisten? Kita harus belajar secara kontinu ya. Belajar bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah, bagaimana kita bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ritual yang sering kita lakukan setiap hari. Nah, lakukanlah ibadah-ibadah tersebut secara konsisten ya, jangan bolong-bolong ya, jangan bolong-bolong. Kadang 2 hari prek sholat, besoknya baru sholat, kadang subuh ketinggalan,
Zuhur sholat, kemudian asar ketinggalan, maghrib sholat, tidak seperti itu. Sholat yang wajib kita lakukan adalah 5 waktu. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten, ya, karena tidak sembarangan Allah memerintahkan umatnya, hambanya untuk sholat itu kalau tidak ada gunanya. Sholat itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat, ya, dari mulai para ilmuwan itu meneliti dari perspektif psikologis, perspektif kesehatan, perspektif sosial, ya, banyak sekali itu. Itu juga sholat itu untuk menyehatkan kesehatan mental, ya kan, menyehatkan mental setiap orang yang melakukan sholat. Oke, nanti itu ada pembahasannya tersendiri ya, banyak juga orang-orang yang sudah membahas tentang hal itu. Lanjut, eh, pertama kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar agar kita memiliki pribadi yang kuat, ya, yang mandiri, yang empati kepada orang lain, karena kita yakin bahwa semua yang ada di sekeliling kita itu adalah ciptaan Allah juga gitu loh, ya. Kita baik kepada sesama, ya, kita jadinya merasa rendah hati, karena dalam sholat juga mengajarkan kita untuk rendah hati, ya. Lalu ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah membangun hubungan baik kepada sesama manusia, ya, dan kemudian kepada lingkungan sekitar. Ya, memang tidak mudah kita memanifestasikan kesalehan itu di lingkungan sosial, karena kita di dalam lingkungan sosial itu pastilah kita akan menemukan manusia-manusia yang berwataknya berbeda-beda, ya kan, yang kompleks, ya kan. Kemudian kita akan menemukan kesulitan-kesulitan, kita akan menemukan banyak rintangan. Lah, kalau iman kita sudah kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah menjadi pribadi yang soleh, maka itu semua akan bisa kita lalui dengan kesabaran, keikhlasan, ya, dan ketabahan, seperti itu. Terus ada nggak sih orang yang tidak seimbang dalam kedua hal itu? Ada orang yang rajin ibadahnya nih, rajin ibadahnya, ibadah sunnah-sunnahnya dikerjain rajin, tapi ketika terhadap sesama dia berkelakuan buruk, bersikap buruk, ya, atau berkata yang buruk, itu ada seperti itu. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis, dulu ada seorang wanita yang soleh, ya, soleh, dia rajin sholat, puasa, zakat, ya, bahkan puasa sunnah dikerjain, sholat sunnah dikerjain, tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menyatakan bahwa ia berada di dalam neraka. Kok bisa? Iya, karena kesalehannya itu tidak membawanya menuju kesalehan sosial, karena dia tidak bisa menjaga lisannya sehingga melukai hati banyak orang, gitu, ya. Itu pun di zaman Rasulullah sudah dicontohkan. Jadi ketika kita ingin memanifestasikan kesalahan itu di dalam kehidupan sosial, ada 4 hal yang harus kita jaga dan kita perbaiki terus menerus. Karena dalam prosesnya untuk menjaga kesalahan sosial dan kesalahan individu pun itu harus perlu waktu, kontinuitas, ya kan, konsisten, ya, daimun, ya kan. Jadi harus konsisten. Kadang-kadang manusia lalai, ya, balik lagi, harus kembali ke tujuan awal. Kita harus ingat lagi, oh iya, tobat, ya kan, hilap, buru-buru perbaiki lagi. Nah, ini 4 hal ini harus dijaga. Apa itu? Pertama adalah pikiran. Pikiran pun perlu dijaga, karena kalau pikiran yang selalu negatif, itu pun akan memunculkan sikap, tindakan, ucapan negatif. Ya, harus jaga tuh pikirannya dulu, ya. Pikiran itu berasal dari hati, jadi harus dijaga itu, ya, diperbaiki, dijaga biar nggak kepleset, ya. Kalau kepleset ya tobat lagi gitu, ya, buru-buru tobat, sadar, jangan terus-terusan. Kemudian yang kedua adalah lisan. Nah, lisan juga harus dijaga. Ketika orang bersedekah terus diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, nah, itu kan melukai hati orang yang kita sedekahi. Akankah berguna? Tidak. Bagi dia mungkin bisa bermanfaat, tapi pahala kita itu gugur. Karena apa? Karena diiringi dengan ucapan yang
menyakitkan atau ucapan yang menyinggung perasaan orang yang kita beri bantuan. Jadi jangan seperti itu. Ataupun kita memberi bantuan hanya sekedar topeng. Nah, Allah itu nggak bisa loh ditipu. Allah Maha tahu. Kamu menipunya di dalam hati kamu pun Allah tahu. Jadi nggak bisa Allah ditipu-tipu. Mungkin manusia bisa ditipu. Kamu bikin video berderma gitu, misalnya ratusan juta, kemudian habis selesai videonya kamu tarik lagi kembali, orang nggak ada yang tahu. Biar kamu dibilang memiliki citra yang baik, dermawan, orang nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Hati-hati. Nih, yang pertama lisan harus jaga, kemudian sikap. Sikap pun juga harus dijaga. Bagaimana? Sikap itu misalnya seperti ini. Kamu orangnya tidak suka senyum gitu, cemberut aja, bermuka masam, itu sikap. Ataupun kamu nggak suka sama seseorang atau nggak suka lihat orang itu karena misalnya orang itu memiliki kekurangan fisik dan segala macam, kamu bermuka yang menunjukkan sikap yang tidak suka gitu. Nah, itu juga harus dijaga, tidak boleh seperti itu karena juga akan melukai hati orang. Kalaupun kamu seorang suami misalnya tidak suka masakan istrinya karena mungkin keasinan atau kurang sedap gitu ya, lalu memasang muka masam gitu atau memasang muka yang menyebalkan lah gitu. Ketika ditanya, kenapa mas masakannya tidak enak ya? Masakan apaan ini ya? Seperti itu kan sama saja melukai hati si istri. Begitu juga sebaliknya, istri juga harus menjaga sikap gitu ya. Jadi pertama sikap juga harus dijaga ya, baik itu di kalangan keluarga, lingkungan masyarakat, itu juga perlu dijaga ya, agar tetap bersikap ramah, sopan santun seperti itu. Memang tidak mudah, tapi harus dilatih sedikit demi sedikit gitu ya. Yang keempat adalah perbuatan. Nah, perbuatan itu jelas terlihat ya, mencuri ya kan, mencurangi timbangan. Itu mungkin kalau mencurangi timbangan mungkin orang yang beli nggak tahu, tapi Allah tahu loh. Hati-hati, Allah Maha tahu ya. Orang yang mencurangi timbangan sama yang jualan jujur itu mungkin lebih banyak untungnya yang mencurangi timbangan, tapi keberkahan lebih banyak itu orang yang jualan jujur. Beda. Kalau keuntungan hanya bisa dilihat oleh mata kamu, mata si penjual yang curang itu, tapi kalau keberkahan itu bisa dinikmati oleh orang yang jujur, bahkan keluarganya, bahkan orang-orang sekitarnya, seperti itu. Nah, dari kedua hal tersebut yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita agar menjadi individu yang soleh secara pribadi dan juga dapat dimanifestasikan di dalam lingkungan sosial, maka itulah tadi dua hal yang harus dibangun dalam diri seseorang. Bagaimana jika untuk anak-anak? Itulah, kalau dari anak-anak harus diajarkan dari sedini mungkin. Dari sedini mungkin. Agar anak-anak memiliki kebiasaan yang baik. Dan orang tua juga memberikan contoh yang baik. Gitu. Contoh nih misalnya seperti ini. Oke, maaf tadi dijeda dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana untuk diterapkan kepada anak-anak, yaitu dibiasakan dari umur anak-anak mulai bisa berinteraksi dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus punya contoh dulu gitu loh. Ya contoh yang tadi saya sebutkan 4 hal itu yang harus dijaga dan diperbaiki terus menerus gitu. Karena kalau anak-anak itu kalau dia dibiasain dari kecil itu akan benar-benar tertanam di dalam hatinya gitu. Kebiasaan baik itu akan tertanam di dalam hatinya. Contoh misalnya seperti ini. Pengalaman saya waktu kecil ya. Ibu saya tuh setiap lebaran itu sehari sebelum lebaran itu buat ketupat itu banyak. Masak ketupat banyak, sayur ya. Kemudian pas malam takbirannya itu sudah disiapkan tuh untuk dibagi-bagiin ke tetangga. Nah, tetangga saya itu kan enggak semua muslim ya, ada yang orang Buddha, ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu. Nah itu yang deket-deket itu dibagi-bagiin tuh sama ibu saya itu.
nyuruhnya saya yang anterin seperti itu. Jadi sampai sekarang pun ya alhamdulillah kebiasaan itu masih saya lakukan gitu. Walaupun mungkin tidak maksimal gitu. Ya semampunya lah gitu. Ya. Tapi seenggaknya kalau kebiasaan dari kecil itu sudah ditanamkan sampai dewasa pun tuh akan terus tersimpan di dalam memori, di dalam hati seperti itu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita mampu membangun kedua hal tersebut? Pertama sekali ya, kita harus tetap belajar, konsisten ya belajarnya. Belajar itu kan nggak harus di tempat formal ya kan. Belajar itu bisa kita online. Sekarang kan lagi zamannya online kan. Kita bisa online baca e-book ya kan, atau kita dengerin ceramah online, atau kita bisa baca-baca podcast yang positif seperti itu. Karena itu pun namanya belajar, karena kita niat belajar untuk memperbaiki diri terus menerus ya, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Apa sih nilai-nilai ibadah sholat ini, manfaatnya untuk diri kita itu apa gitu. Nah kita cari tahu tuh ya. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki pengetahuan, sedikit-sedikit kita belajar ya. Yang kedua adalah kita coba belajar sholat malam ya, walaupun masih jarang-jarang ya, seminggu sekali atau sebulan sekali ya, pokoknya kerjakanlah sholat malam ya. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah ngerjain sholat malam. Coba kerjain sholat malam. Kemudian belajar berbagi. Nah, berbagi itu pun harus belajar loh. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya itu adalah kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Kan, sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat berkeluh kesah, lagi kikir. Ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Ya, manusia itu memang di dalam dirinya setelah diciptakan dan dilahirkan itu kan sudah semua sifat-sifat itu ada dalam diri manusia. Tapi bagaimana manusia itu mengendalikan, meminimalisir ya gitu, dan mengeluarkan, memanifestasikan sifat-sifat yang baik gitu loh. Di dalam diri manusia itu udah komplit, ada sifat-sifat buruk, ada sifat-sifat baik. Tapi bagaimana kita belajar meminimalisir sifat buruk dan memanifestasikan sifat-sifat yang baik saja, seperti itu ya. Karena kikir itu pun nggak bisa dihilangkan secara total, karena itu udah sifatnya manusia seperti itu. Bagaimana caranya? Ya kita belajar berbagi dulu dari hal-hal yang kecil lah ya. Kalau kita misalnya ada kotak amal, ajarin anak kita nih, suruh masukin ya berapa ke 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 juga nggak apa-apa, masukin gitu kan, suruh anak kita masukin biar dia belajar berbagi seperti itu. Atau kitanya ini, misal kita masih kikir banget ini, cobalah kita sadarkan diri dulu, oh kita harus berbagi nih, berikan yang paling kita cintai itu apa. Misalnya kita punya baju yang paling kita sukai, kasih aja ke orang, paksain, kasih ke orang nih, harus kasih nih, kasih ya seperti itu. Jadi biar kikir itu berkurang gitu, terus menurun kadarnya. Nah ya, jadilah orang itu memiliki sifat dermawan kalau kikirnya itu sudah minimalis gitu ya. Jangan juga terlalu royal ya, kan Allah sendiri melarang kita untuk terlalu mengulurkan tangan ya. Terlalu menggenggam juga tidak boleh, terlalu mengulurkan juga tidak boleh. Kalau menggenggam itu akan membuat kita itu seperti memakai baju besi. Jadi semakin lama semakin membeku badan kita, semakin membeku hati kita. Tapi kalau kita semakin mengulurkan tangan, itu juga akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi yang sedang-sedang saja itu. Oke, kemudian jika sudah maksimal kita menjadi orang yang berbagi, kemudian kita juga mengerjakan sholat malam, maka itulah dinamakannya sebagai orang yang memiliki predikat ihsan. Ihsan itu dia soleh secara pribadi dan juga soleh secara sosial, seperti itu.
Baiklah, untuk terakhir ada wasiat dari Rasulullah SAW yang berbunyi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sembahlah zat yang maha pengasih, berikanlah makanan dan tebarkanlah salam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Sahih Ibnu Majah. Ya sahabatku sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan ada dari Allah. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan komen, serta subscribe. Oke?